action. Kalau Deddy Corbuzier apa? 3, 2, 1 gitu deh. 3, 2, 1, close the door. 3, 2, 1, open the door. Kita close the window. Oke. Oke, apa yang mau dibahas nih? Hari ini kita mau bahas tentang monetisasi. Nah, orangnya ada di samping nih. Jadi sudah berhayal-hayal dengan pencapaian 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kemudian pengajuan ternyata ada kendala, ada masalah. Masalah di mana? Nah, ini berguna untuk pemula-pemula ya, YouTuber pemula ataupun yang masih sering bertanya-tanya atau yang paling penting yang mendekati pengajuan monetize. Oke. Di sini kita ada Bang Habibie, channelnya MRH27 channel. MRH27 channel itu masih nano-nano ya, campur-campur, tapi yang viral-viral lebih dominan untuk bisa untuk mengisi video Bang Habibie itu. MRH27 channel. Kemudian ada yang lebih kalau usia jauh, tapi kalau pengetahuannya di per YouTubean lumayan. Itu Erjan Official yang kacamatanya jadul. Nah, yang paling sibuk sebenarnya tuh jauh-jauh dari kampung ya kan. Nah, Gimana ya? tuh channelnya Justin Felix, tapi lebih gampang kalau di searching itu di kata pencarian apa namanya, keluarga bocor. Tapi sebenarnya bukan, nama aslinya bukan Justin Felix ya. Nama aslinya itu masih disembunyikan karena abang ini jauh-jauh dari Kutacani ke Medan. Ini sekarang lagi di Medan nih. Lagi di Medan, lagi di base campnya Bang Ali The Coach. Di belakang layar itu ada juga pemain baru. Nongol. Nah, tuh ada pemain baru main di YouTube. Kontennya apa tuh? Cover musik. Jejak suara. Bukan jejak kasus ya. Dari Jejak air. suara. Tali air. Buset. Oke. Jadi yang mau kita sampaikan begini, ini pengalaman penting untuk kawan-kawan YouTuber semua, terutama yang masih pemula-pemula atau masih yang bimbang dan ragu tentang bagaimana persetujuan dan proses monetize. Capek kita mencari di video-video tutorial itu, tapi kayaknya di video-video tutorial tuh tentang monetize hanya yang sudah indah-indahnya saja gitu. Hanya teori-teorinya saja. Jadi hari ini kita kehadiran dan memang hadir hari ini di sini di Basecamp ini untuk bisa menyampaikan ke kalian, menyampaikan kita semua tentang bagaimana sebenarnya hambatan menjelang monetize. Persyaratan mutlak sudah, persyaratan mutlak sudah. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, kenapa masih ada kendala? Kita persilakan Bang Habibie untuk bisa menjelaskan bagaimana perasaannya, proses ngejarnya itu seperti apa gitu, bahagianya seperti apa, tapi kebahagiaan harus tertunda dulu sampai berapa lama? 1 bulan. 30 hari. Harusnya udah hijau semua dolarnya, tapi harus menunggu lagi 30 hari. Nah, ini harus kalian tahu nih. Kalian harus tahu, harus belajar dari kenyataan. Realitanya seperti ini, bukan di video-video tutorial yang menggambarkan oh bahagia aja. Gajinya 11 juta, 20 juta, padahal dolarnya hilang semua itu, Bos. Erjan Official tuh kehilangan dolar tuh. Kemungkinan Oke, kita nggak usah lama-lama lagi. Silakan, Bang Habibie. Oke ya, mungkin pandangan orang bermain YouTube ini karena melihat yang sudah berhasil itu memukau gitu kan. Ternyata setelah di jalan itu kalau dibilang kopi pahit, ini jauh lebih YouTube pahit gitu kan. Kopi Sidikalang, kopi Gayo, kopi mana nih? Pokoknya nih grade di atas kopi pahit lah, Bang. Luak kopi nggak? Kopi pijak udah Bang judulnya. Kopi pijak udah. Kopi yang paling pahit adalah kopi pijak. Nah, seperti itulah bahasanya kan. Karena mungkin di pemikiran orang syaratnya itu cukup 1000 subscriber, dapat view 4000 jam tayang, mungkin udah aman gitu. Nah, yang ketiga itu ada namanya pertinjauan. Nah, dari
YouTube langsung meninjau atau menyeleksi konten-konten yang kita tayangkan di channel kita, apakah itu benar real punya kita atau tidak gitu kan. Nah ternyata pada saat saya menarik video viral saat itu, nah saya terkena hak cipta di musik. Nah, jadi itu kendala yang paling fatal ternyata untuk pengajuan monetis. Jadi untuk YouTube pemula ini saran karena yang saya alami real asli gitu kan. Mungkin kalau untuk mencari 1000 subscriber Bentar, potong dulu. Nah. Kejadian itu monetisnya tuh berapa hari yang lalu atau udah seminggu, udah sebulan? semalam Semalam? semalam derita pahit itu dialami. Nah, berarti beritanya masih baru nih. Baru semalam ini sudah seharusnya monetize. Ya. Gitu. Ternyata hari ini masih harus. Ya ini kita kumpul nih, kita satu grup lah ya. Ini korban juga ya sebenarnya. Cuma ini korban hilang dolar. Yang dua-dua ini kok hilang dolar. Aku rupanya Oh iya, sama ya lupa. Aku juga kehilangan dolar. Bapak yang sana juga kehilangan dolar, yang juga kehilangan dolarnya. Gak tahu kenapa YouTube ini. Oke, terus. Baru semalam ya, sampai baru semalam tuh sebenarnya jadi ini baru nih, masih hangat nih. Iya, jadi ya namanya orang yang begitu lama menunggu saat-saat indah itu tiba, ternyata begitu dapat dari email dari YouTube, ternyata menolak untuk memonetize channel kita. Dengan alasan karena di dalam beberapa video yang kita tayangkan itu ada hak cipta yang tidak bisa kita gunakan. Gitu. Kalau hak cipta itu pasti ya, hak cipta itu udah pasti melanggar. Cuman kan tadi yang ku baca itu belum sesuai kelayakan. Nah, ini perlu diketahui nih, kalau kelayakan itu kita masih bimbang ini di mana masalahnya. Kalau layak semua video itu kan. Nggak ada yang melanggar, nggak ada kekerasan, nggak ada pornografi, nggak ada juga pengancaman, provokasi juga nggak ada. Ya. Nah, masalah kelayakannya harus dipahami dulu. Nah, kemarin itu sempat kita bicara, sempat kita atur strateginya. Untuk yang belum monetize, belum yang 1000, belum 4000 jam tayang itu nggak apa-apa, masukin dulu video-video yang memiliki hak cipta. Iya, yang di dalam itu ada hak cipta orang lain itu, masukin aja dulu gitu. Nanti rencananya sih gini. Ini juga kesilapan kesalahan yang sudah tahu akan terjadi. Tapi karena terlalu semangat, lupa. Ya. Nah. Jadi ini mengingatkan kita semua kalau misalnya sudah mau pengajuan, sebelum pengajuan itu seharusnya dirapiin dulu mana yang sudah terkena hak cipta. Itu kan biasanya di email, ada di email oleh YouTube melalui Gmail itu mana video-video yang terkena klaim hak cipta. Itu rapiin dulu, baru kita ajukan. Jangan karena mungkin ya itu karena tergesa-gesa kita terlalu gembira gitu mau mengajukan monetas, akhirnya kita lupa dengan strategi itu sendiri. Nah, ini pelajarannya. Nah, ada yang lebih penting lagi, bahwasanya sistem ini apa tuh namanya itu yang ini kan sekarang kena pengajuan, yang 3 tahap pengajuan ya kan. Nah, ini jangan lupa nih, ada yang mengalami 3 tahap pengajuan, ada yang bisa langsung monetize. Nah, tuh tahu nggak Jan? Ceritanya kalau kayak gitu. Tahu. Nah, ini kan dia kan kena nih 3 tahapan. Ya kan? Aku kan sama si Bocor kan enggak. Langsung begitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, langsung settingan monetisasinya aktif gitu, diaktifkan. Nah, ini kan peninjauan lagi, 3 tahap peninjauan gitu. Pertanyaan awal, sebelumnya udah Bang kaitkan ke akun AdSense belum? Ada nggak di dalam YouTube Studio itu ada gambar dolar? Di YouTube Studio Nggak ada sebelumnya. Nah, itu dia. Ada beberapa tahap, ada yang langsung tanpa 3 tahap tadi itu, ada yang tidak. Kalau seperti kejadiannya Bang Justin Felix, Bang Ali The Coach, bahkan sebelum monetisasi sudah dikaitkan ke Google AdSense. Jadi begitu dia layak untuk minta pertinjauan, jebret langsung. Itu aja. Di situ perbedaannya. Jadi ilmu baru lagi tuh. Jadi kalian yang sudah punya akun, sudah mulai aktif, berniatlah aktif di YouTube, sebaiknya dari awal tuh sudah ditautkan ke AdSense gitu. Jadi pada saat kalian sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu nggak perlu ditinjau lama-lama lagi oleh YouTube gitu. Karena yang ku alami dan yang dialami Justin Felix juga seperti itu gitu. Pada saat sudah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita nunggu nih, mana nih emailnya dari YouTube nih, mana yang 3 langkah peninjauan itu, rupanya nggak ada. Karena kita sudah memang lama sejak awal buat akun, terus aktif di YouTube, rajin upload video, kita langsung tautkan ke AdSense. Jadi pada saat sudah tercapailah 2 persyaratan tadi, langsung aja
setting di monetisasinya aktifkan. Nah ini awalnya aku pikir karena udah lama 2016 2017 mungkin karena lewat dari setahun sudah bertahap-tahap ya, tahun kedua, tahun ketiga mungkin gitu ya. Aku kira karena itu, rupanya enggak. Rupanya bukan karena itu. Jadi dari awal pembuatan akun Google dan akun YouTube harus tautkan ke AdSense. Nah, gitu dia. Jadi ini harus tertunda dulu. Jadi kalau kalian punya pertanyaan kenapa tidak disetujui, bukan tidak disetujui, tapi mungkin pada saat mau mengajukan ada strategi yang kurang tepat, tidak memperhatikan dulu klaim-klaim hak cipta yang ada di video-video kita gitu. Jadi bersabarlah, bersabar saja. Tapi videonya oke loh. Videonya ini langsung apa tuh istilahnya? Trending 1. Oh, trending 1 tentang ikan mas. Enggak, yang apa istilahnya Jan? Yang kalau langsung ada SEO. SEO kan? Iya. SEO. Orang bacanya SEO, tapi SEO itunya bagus gitu. Ya kalau dibilang nggak penting, itu penting. Itu penting untuk bisa, karena ini yang menganalisa video kita tuh bukan manual, bukan manusia langsung, tapi mesin dulu. Mesin itu sudah dirancang sistemnya gitu. Jadi dia scanning sesuai dengan sistem yang sudah dirancang oleh manusia. Gitu. Makanya untuk menghindari klaim hak cipta sebaiknya memang sebaiknya buatlah video yang natural kita punya lah. Tapi nggak usah jadi hambatan gitu. Kalau memang belum bisa buat, karena memang dari awal pemula nggak ada yang perfect juga kan, nggak ada yang bagus juga, itu nggak apa-apa, buat aja dulu ya kan. Nanti pada saat mau pengajuan, ingat ini yang perlu digarisbawahi huruf tebal seperti ini, rapikan dulu semuanya. Kalau memang perlu ganti lagu, karena video-video lama itu belum tentu juga ditonton oleh orang lain, video-video yang lama, apalagi yang memang sudah nggak viral gitu kan, sudah, kecuali tutorial. Kalau tutorial tuh sampai kapanpun orang cari gitu ya. Terus untuk ini bagi YouTuber cover lagu, hati-hati jangan terlena. Mungkin musik aman, tapi lirik juga ternyata bisa disengketakan oleh pencipta. Seperti ada channel saya video saya satu, lagu yang kami aransemen untuk festival band, terkena oleh penciptanya itu di lirik. Nah, itu juga hati-hati. Ya. Belum tentu semua pencipta lagu itu mengizinkan lagunya itu di cover, liriknya dipakai. Mungkin saat diupload nggak masalah. Nah, nanti ketika udah mau menjelang kita ditengok jam tayangnya oke, SEO-nya bagus, nah itu akan dilihat itu. Nah, hati-hati, itu juga saran gitu, karena dialami juga. Nah, itu juga salah satu. Jadi ada kawan-kawan kita kan, satu lagi ada kawan kita ya, namanya Robert, channelnya Robert Garcia TV. Nah itu anehnya, dia buat video dia sendiri, cuman memang alat bantunya itu adalah piano. Kebetulan suara piano dengan nadanya itu sama percis Mirip dengan suara aslinya, akhirnya kena klaim hak cipta juga. Jadi ini yang perlu diketahui bahwasanya memang pada dasarnya mengcover itu musik bisa kita rubah, genrenya mungkin bisa kita rubah, tapi lirik lagunya itu adalah hal yang paling mendasar, bukan punya kita. Memang bukan punya kita, akui aja memang bukan punya kita gitu. Jadi mungkin ada prosedurnya, kita bisa minta izin dulu gitu kan. Kalau misalnya melalui channel YouTube yang nggak bisa kita minta persetujuan, kita mungkin bisa cari Instagramnya, kita DM langsung, atau mungkin di Instagram itu ada nomor teleponnya, bisa telepon langsung minta izin. Untuk proses berikutnya itu ya langsung nego-nego lah gitu ya kan. Oke, ini panas ya. Panas karena gagal. Gagal monetes, bukan Makanya gagal panas sih. aja, hujan pun di luar tapi di dalam panas tetap. Tersandung aja. Tapi tetap semangat kok. Semangat. Ya, seperti video-video sebelumnya sudah pernah kita bilang, kita gini, ini awalnya kita memang nggak saling kenal kok. Kita nggak saling kenal, akhirnya dari YouTube kita saling kenal. Jadi sampai tempat tinggal aja kita masih aman gitu. Udah tidur aja nggak bisa ngantuk dia. Hampir masuk kepala aku tadi gitu. Iya, lanjut. Jadi untuk tempat tinggalnya masih aman loh gitu. Kita kemana-mana kan masih, mudah-mudahan ya. Ini kita punya hobi yang sama, punya keinginan yang sama juga. Jadi bisa jalan gitu kan. Kalau nggak punya itu semua nggak jalan. Oke, ada pertanyaan?
Kalau ada pertanyaan bikin di komentar di bawah. Komentar, kita jawab. Nanti kita jawabin semua. Ya, kita punya tim lebih banyak dari ini lagi nih. Personelnya lebih banyak dari ini, kurang lebih 20 orang. Kita akan jawabin semua pertanyaan kalian tentang seputaran YouTube. Gitu. Terutama untuk pemula. Ya. Tantar bang. Di sini kita jawab real dengan pengalaman kita di YouTube, Iya. bukan mengada-ngada. Ya. Real kita alami di dunia YouTube. Itu perlu dikasih bawah ya. Nggak usah kalian bangga kali dengan tutorial-tutorial tuh dengan gaji 11 juta, 20 juta tuh. Aduh, prosesnya dulu dijelaskan ya. Kita bukan mau angin surga mimpi Sampaikan bang manis. penghasilan perdana orang ini bang. Nggak usah. yang baru masuk maghrib tadi. Sedih, pasti taubat semua YouTuber pemula kalau tahu gimana proses awalnya. Ya, jadi jangan langsung berhayal gitu mau jadi YouTube karena penghasilnya gede gitu ya kan. Lain dengan artis ya. Kalau artis itu ya memang dia artis itu sudah terkenal kian, memang udah terkenal duluan gitu. Dan uangnya modalnya juga udah lumayan gitu kan. Ditambah lagi dengan pamor dia, orang udah pada kenal, apalagi fans-fansnya itu udah otomatis pasti subscribe gitu kan. Nah kalau kayak kita di sini ada rakyat jelata tuh, siapa yang kenal sama kita? Kita nggak ada yang kenal sama kita gitu. Jadi kita berbuat karena kita memang mau berkarya gitu ya. Kita dihargai karena kita memang mau berkarya, bukan karena giveaway gitu. Kita nggak bisa ngasih handphone loh, kita nggak bisa ngasih uang ratusan atau jutaan rupiah, kita nggak bisa gitu. Paling kita bisa kasih doa lah, mudah-mudahan yang subscribe bisa dapat pahala ya kan. Nah, sehat-sehat, bisa subscribe terus, bisa nonton terus, viewers kita bisa banyak gitu ya, bisa nambah. Itu aja. Jadi tanya sama diri sendiri, tepuk dada, tanya selera, masih mau lanjut YouTube atau enggak gitu. Yang jelas jangan pernah mimpi manis lah, jangan telan lah mimpi manis itu. Kalau memang YouTube hanya untuk cari uang, lambat, lebih bagus kerja gitu loh. Jualan online juga lebih jelas uangnya gitu. Nanti masuk endorse lagi nih, kalau nggak kopi ya sagon. Atau satu, nge-YouTube sambil kerja. Ingat, jangan pernah ambil keputusan tinggalkan pekerjaanmu hanya untuk nge-YouTube. Tuh pengalaman tuh. Erjan official tuh punya posisi yang bagus, punya tempat tempat kerja ya, tempat kerja yang bagus juga tuh. Kalau orang masih mimpi-mimpi kepengen PNS, ya dia setara-setara itulah. Di atas pun. Ya. Dia yang ngurusin hutan-hutan pokoknya. Hutan Kalimantan kabarnya hampir dipatoknya semua. Iya. Oke, kawan-kawan, sampai di situ dulu. Yang jelas ini semuanya real, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang kita rasakan, supaya kalian tidak tertipu dengan mimpi manis dan kalian tidak menelan mentah-mentah tuh video tutorial-tutorial yang hanya menggambarkan kebahagiaan seorang YouTuber. Jangan itu ya. Jadi jangan seperti nge-YouTube sekedar mencari subscribe gitu ya. Yang diutamakan subscribe, habis itu jam tayang, setelah itu baru mimpi. Monetize, dapat duit, enggak gitu. Ada Betul. ucapannya apa bang? Selamat datang. Itu dia ucapan. Welcome to the jungle. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Itu Bang Padli diam aja karena memang pemain baru, jadi belum banyak kali cakap. Nanti kalau udah kayak kami ini banyak cakap lah ya. Karena dia memang permainannya di gitar aja, di cover musik gitu, dengan syair-syairnya lah gitu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Bisa berguna buat kita semua, buat kalian juga kawan-kawan yang niat nge-YouTube ataupun yang masih mau lanjutkan nge-YouTube-nya. Berkarya terus, jangan berhenti, jangan karena uang tapi karena karya, karena kita punya kreativitas gitu. Oke. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum.